Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalam ala nabiyina al-mustabah wa ala alihi wa ashabihi wa ala siddiqi wal wafah. Summa amma ba'da, qala Allahu jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ba'da'udzu billahi samiil alim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala nabiyyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini sangat tepat dengan tema kita, bahwa sholat subuh kita dan kita lanjut dengan taklim itu bukti bahwa kekuatan iman jemaah. Jadi amal soleh itu sebanding lurus dengan amal yang kita miliki ya, sehingga kita semua semoga termasuk daripada insan yang senantiasa kamil iman dan kamil amalnya, sempurna imannya, sempurna amalnya, dan semoga Allah terima amal kita sekalian dan mendapatkan ganjaran yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, salah satu kekuatan seorang muslim ya. Jadi kalau kita bicara al-quwah ditinjau dari sisi amal ya, orang itu punya kekuatan dalam beberapa hal jemaah. Ada orang itu beberapa ibadah seperti kita aja ya, gak usah jauh-jauh. Kadang-kadang ada orang yang mungkin kuat dalam sholat lailnya, ada yang orang kuat dalam puasanya, ada orang yang kuat dalam taklimnya, ada orang yang kuat dalam baca Qur'annya, ada mungkin orang yang kuat dalam sedekahnya, ada orang yang kuat mungkin dalam sisi bagaimana dia silaturahminya. Banyak. Kalau kita bicara cabang-cabang iman termasuk juga cabang-cabang amal itu banyak. Nah kita nggak bisa semua aja mah. Kita nggak semua seperti kata Nabi dalam sebuah hadis, kalau kalian ingin tahu orang yang bisa masuk 8 pintu surga, satu-satunya orang hanyalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi beliau bisa masuk pintu sholat, bisa masuk pintu jihad, bisa masuk pintu siam, bisa masuk pintu sedekah, bisa masuk pintu maafkan orang, bisa masuk pintu birrul walidain dan yang lainnya. Itu hanya satu orang yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya karena kualitas imannya. Nah kita ini bisa cari amal-amal yang mungkin barangkali menjadi jalur untuk kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Allah Ta'ala berfirman jemaah sekalian di surah An-Nahl ya, kita berangkat dari surah yang mulia ini. Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal kebajikan dari golongan ya, laki-laki dan wanita. Artinya gak dipilih ya. Amal soleh itu tidak dibanding-bandingkan, yang laki beramal, yang perempuan tidak sama. Allah kasih status yang sama. Barang siapa yang beramal kebajikan, barang siapa yang beramal soleh, baik dari kalangan laki-laki ataupun wanita, fahuwa mu'min, maka dia kategorinya sebagai seorang mukmin atau mukminah. Nah, tadi saya berikan muqaddimah di awal, kita berarti bagian daripada seorang apa? Mukmin dan mukminah. Karena kita beramal ya. Landasannya surah An-Nahl 97. Kemudian Allah menyebut orang yang beramal soleh dari kalangan yang beriman, baik muslim dan muslimah, falyuhyiyanna hayatan thayyibah, maka sungguh benar-benar. Lah ini menarik jemaah sekalian kalau kita ulik dari sisi apa ya, sisi bahasa ya, penggunaan diksi kalimat benar-benar kami akan hidupkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu menggunakan nun taukid, kemudian ada lam taukid, artinya penguat ya. Dan dalam bahasa Arab kalau ada istilah lam taukid dan nun taukid, itu artinya kita terjemahkan dalam bahasa kita, sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan. Jadi bahasa Allah menggunakan dengan takkid kalau kita menyebut dalam istilah balaghahnya ya.
Jadi bukan cuma sekedar Allah menghidupkan saja, tapi ada benar-benar penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang seperti ini gak banyak jemaah yang menggunakan penguat dan penegas untuk kita itu diyakinkan oleh Allah bahwa orang yang beramal soleh dari kalangan laki-laki ataupun wanita, maka sungguh benar-benar Allah akan hidupkan hayatan thayyibah, hidup yang baik, hidup yang thayyib. Ya. Kata Sa'di dalam tafsir beliau, thayyiban itu hudu'an wa sakinah. Ini Bapak Ibu kalau ingin cari value, nilai daripada hidup yang sebenarnya itu kan tenang ya. Coba, siapa di antara kita yang kalau ditanya hidupnya mau apa sih Pak, Bu gitu, apa jawabannya? Cari ketenangan, ya kan? Atau masa kita jawabannya, Pak Bu hidupnya sampean mau apa? Wis berantakan nggak apa-apa Ustaz. Nggak ada jemaah. Serusak-rusaknya orang kalau dalam perkataan Ibnu Qayyim itu, sefajir-fajirnya orang, seburuk-buruknya orang, kalau ditanya tentang kehidupannya maka dia berharap kehidupannya yang apa? Yang baik. Nah, dari mana orang dapat kehidupan baik? Ingat surah An-Nahl 97. Beramal kebajikan gitu. Dan tidak dipisah. Laki perempuan statusnya sama. Goalnya mereka mendapatkan kehidupan yang thayyibah. Ya, makanya As-Sa'di rahimahullah ta'ala beliau menekankan bahwa jika benar-benar ingin hidup yang thayyibah, maka beramalah amal kebajikan, ya. Bukan cuma itu jamaah sekalian, kita lihat lanjutannya ayat. Allah Ta'ala berfirman masih menggunakan diksi penguat dengan dua huruf takkid, ya. Lam dan nun. Allah Ta'ala berfirman wala najziyannahum ajrahum, dan sungguh benar-benar kami Allah akan memberikan ganjaran, memberikan balasan. Bukan cuma ganjaran sekedar balasan jemaah, tapi Allah menyebut aksan, ya, jauh lebih indah, jauh lebih baik, maka nu ya'malun, dengan apa yang kalian lakukan. Baik, dari ayat yang mulia ini sudah gamblang ya, bahwa ketika bicara masalah amal dengan iman ini tidak bisa dipisah jemaah, ya. Dan kita teringat ya perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini menarik jemaah, karena ada orang itu punya kaidah begini. Nggak apa-apalah, yang penting saya kan nggak jahat, tapi nggak beramal dia. Nggak apa-apalah saya nggak beriman, yang penting kan saya di masyarakat nggak pernah mendolimi ini dan itu. Ini statement yang sebenarnya agak masuk ranah subhat jemaah. Artinya begini, ada orang nggak beriman, memang dia di masyarakat orangnya baik, nggak pernah gunjing, nggak pernah adu domba, nggak pernah ghibah. Ada nggak orang seperti ini jemaah? Ada? Halo? Kok anteng semua ya? Ada nggak tipe orang dia itu nggak beriman, tapi dia juga tidak pernah mendolimin orang? Ya anggaplah ada ya, tapi sangat-sangat sedikit lah orang tipe seperti ini. Anggaplah ada, ya. Sebaliknya sekarang dia beriman, tapi hobinya apa? Hobinya ghibah, adu domba, mencuri, gosip, sebar isu. Wah, kalau gitu ya nggak usah beriman. Nah, ini orang bilang gitu misalnya. Jadi teringat perkataan Ibnu Qayyim zaman sekali, beliau pernah mengatakan begini. Ini menarik sekali. Beliau mengatakan, walau kana ilmu yanfa'u bila amalin. Kalau seandainya ilmu itu bisa manfaat tanpa orang beramal. Misalnya ini Bapak Ibu punya ilmu nih ya, tapi nggak diamalkan. Ngerti kalau hukumnya A, B, C, D boleh, D, E, F, G haram misalnya. Tahu ilmunya, hujahnya tahu, tapi nggak diamalkan. Apa kata Ibnu Qayyim mengatakan? Ya, lamma dammallahu subhanahu wa ta'ala akhbaru ahlil kitab. Jika ada orang berilmu, ya, kemudian dia manfaat tanpa ada amal, maka Allah itu tidak akan mencela orang-orang ahlul kitab di kalangan rahib-rahibnya jemaah. Ya. Jadi rahib-rahibnya ahlul kitab ini bukan orang-orang awamnya orang ahlul kitab ya, tapi kalau bahasa kita di muslim itu ustadz-ustadznya muslim, ya, ustadz-ustadznya orang Islam. Jadi arbab atau arbab itu salah satu di antara kasta tertingginya ahlul kitab, mereka yang paham tentang bagaimana
kitab Taurat dan Injil. Apa kata Ibnu Qayyim mengatakan, kalau seandainya orang itu berilmu tanpa amal, maka Allah itu tidak akan mencela mereka ahlul kitab, para rahib-rahibnya. Kenapa? Karena mereka orang-orang ahlul kitab, rahib-rahibnya ini, dia itu tahu ilmu tapi nggak diamalkan jemaah. Makanya surat yang sering Bapak Ibu baca di surah Al-Fatihah apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diberikan jalannya orang yang maghdub. Siapa itu jemaah? Maghdub itu adalah orang-orang Nasrani yang dibenci. Dhalin, ya, yang sesat itu orang-orang Yahudi. Coba Bapak Ibu perhatikan dalam surah yang sering kita baca dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Setelah kita minta kepada Allah tunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus, jangan engkau berikan kepadaku ya Allah jalannya orang yang Nasrani, dan jangan pula jalannya orang apa? Yahudi. Nah, kenapa dua orang ini dibenci jemaah? Taib. Kalau orang-orang Nasrani itu dia beramal nggak tahu ilmu. Orang Yahudi ngerti ilmu, dia dikerjakan. Ada nggak Muslim tipe seperti itu jemaah? Ada. Berarti sebutannya apa? Yahudi gitu. Ada Muslim ya kan? Kok kayak tipe yang pertama, Nasrani dia. Kok kayak tipe yang kedua, berarti apa? Nah, kenapa kemudian Allah menyebut di surah An-Nahl tadi perbedaan kita ya dengan mereka orang-orang Yahudi dengan orang Nasrani itu ada di situ jemaah. Jadi kekuatan iman sebanding lurus dengan amal. Ya, sampai sepakat para ulama menyebut bahwa iman itu kategorinya yazid wa yanqus, memang betul ya. Iman itu kadang-kadang ya saat-saatnya memang lagi semangatnya amal itu naik Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang saatnya kita lagi sedang ya diuji Allah, lagi redupnya iman, ya bisa delosor bener tuh iman kita. Bisa hilang bener iman kita. Nah, ini yang mungkin perlu sekali untuk kita perhatikan, karena iman itu sebagai kekuatan kita untuk beramal. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman di surah yang lain ya, karena kita itu harus yakin kalau amal itu buahnya pahala ya jemaah ya. Seperti dengan duduk ini ya sekitar 30-40 menit itu, Masya Allah ya. Siapa tahu amal ini yang diterima loh jemaah. Nah, kita nggak tahu tuh dari sekian banyak amal kita mana yang Allah angkat dan Allah terima ya. Kita nggak bisa memastikan. Bahkan mungkin menurut kita ikhlas, menurut Allah tidak apa? Tidak ikhlas. Menurut kita kemudian kayaknya kok biasa-biasa aja, bagi Allah luar biasa. Ya, Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Ya, surah Al-Baqarah 143 jemaah. Artinya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu akan menyia-nyiakan amal kita jemaah. Jadi enggak ada ceritanya orang, wah, saya ini udah beramal, sudah doa, kok kayaknya nggak dikasih oleh Allah ya. Sudah ini, sudah itu, kok kayaknya Allah ini nggak perhatian. Pernah nggak jemaah kita muncul kayak statement atau anggapan, Allah ini tahu nggak sih gitu? Perasaan sudah sholat, udah ngaji, udah doa, bahkan sudah konsultasi ke ustadz, sudah merengek di sepertiga malam, sudah juga khusyuk doanya, kok kayaknya Allah ini nggak kasih apa-apa, Allah nggak perhatian. Pernah jemaah muncul kayak semacam unek-unek pada Allah kayak gitu? Sinten tiangnya Bapak Ibu yang kalau minta kepada Allah terus unek-unek kayak tadi muncul? Pertanyaannya kira-kira benar nggak ada orang yang punya unek-unek kayak gitu pada Allah Subhanahu wa taala jemaah? Nggak perlu khawatir Bapak Ibu, pegang Al-Baqarah 143. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal soleh kita. Ya, artinya apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Lalu ayat ini juga sering kita dengar ya. Siapa yang beramal kebajikan walaupun seberat darroh ya, Allah akan nampakkan. Dan siapa yang beramal keburukan walaupun itu seberat darroh, maka Allah pun akan berikan. Jadi nggak perlu kita khawatir ya. Sehingga seorang yang beriman ya, kata Ibnu Abdul Bar ya rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, bahwasanya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amal kebajikan kita. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, semua para ulama menyebutkan bahwa amal seorang hamba
itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bobot berat dan ringannya jemaah. Contoh, Bapak Ibu wudu di waktu subuh, ini dingin-dinginnya Bapak Ibu ya. Betul nggih? Ini saya baru datang tadi malam Bapak Ibu dari Saudi dan masuk Jogja, waduh dingin banget ternyata. Emang orang Padang Pasir ya. Masuk Jogja 23, di Saudi 43 gitu kan, kayak cuaca itu jomplang banget Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu wudhu di waktu subuh, itu kan beda dengan kita wudhu di waktu duhur, gitu gitu. Sama-sama amal solehnya wudhu. Pertanyaannya, kualitas wudhu subuh dengan duhur itu lebih besar mana coba? Subuh. Kenapa? Dia lebih berat, ya. Lebih berat kita mengamalkan. Makanya Nabi kita pernah bersabda apa? Ala adullukum ala ma yamkhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Ketika Nabi menyebutkan, maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang bisa mengangkat derajat kalian dan menghapus dosa kalian. Sontak sabda Nabi ini direspon baik oleh para sahabat. Bala ya Rasulullah. Enggak ya Rasulullah. Salah satunya Nabi katakan apa? Isbagul wudu alal makari. Menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak kalian sukai. Subuh itu Masya Allah ya, kalau nggak disempurnakan ya bisa bahaya. Nah, berarti kan ada level amal soleh, semakin berat kita kerjakan semakin besar apa? Pahalanya. Makanya kalau bicara sekarang takmir nih ya, takmir yang tinggalnya di samping masjid dengan orang yang tinggalnya di jauh dan komunitasnya memang mohon maaf nih, lingkungannya tidak mendukung untuk sholat berjamaah, dengan orang yang tinggal di samping masjid, bahasanya tinggal gelinding aja sampai Bapak Ibu, dengan yang lingkungannya jauh dari masjid yang memang dia berat karena lingkungannya tidak mendukung, ganjaran yang lebih besar siapa? Yang jauh dong ya kan? Tapi kembali ke ikhlasan, itu ikhlas masalah nanti ya Bapak Ibu ya. Tapi kita bicara beban apa? Amal soleh dulu. Sehingga orang-orang yang jauh ketika dia datang ke masjid untuk ibadah itu jauh lebih besar pahalanya. Dan Allah gak sia-siakan itu. Jadi Allah gak kasih nilai sama. Oh sama-sama sholat jamaah, sama-sama taklim, sama-sama kajian, udahlah tak kasih semuanya 8 misalnya gitu. Oh enggak. Ini yang paling jauh siapa Bapak Ibu? Kulon Progo enten? Oh mboten enten. Sleman Pasar sana ujung? Ujung-ujung jangan sampai masjid semua ini ya. Jadi yang paling jauh insya Allah pahalanya yang paling besar. Ya, kalau keikhlasan, nah urusan kita dengan Allah lah gitu ya. Kurang lebih kalau bicara beban amal soleh itu, ya Allah akan nilai sebanding lurus dengan apa? Sebanding lurus dengan beban yang kita lakukan. Nah, kita kembali ke ayat tadi nggih. Kata Ibni Abdul Bar rahimahullah taala. Jadi ketika beliau menjelaskan, ulama sepakat semua bahwa amal itu akan dinilai Allah Subhanahu wa taala sebanding lurus dengan apa yang dia kerjakan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala jamaah sekalian, beliau pernah mengatakan bahwa para ulama dan para sahabat, sahabat tabi'in, atba'u tabi'in, nah, generasi ketiga lah ya, kalau kita mendengar atau melihat sebuah hadis, khairun nasi qarni sumaladiyalunahum itu 3 era. Eranya sahabat, tabi'in, dan muridnya tabi'in. Ya, kalau sahabat muridnya Nabi, kalau tabi'in pertama muridnya sahabat, tabi'in ketiga atau tabi'in kedua muridnya tabi'in pertama. Mereka semua kata Imam Syafi'i rahimahullah taala orang-orang yang dimana meyakini bahwa iman bil qauli wal amal. Itu sepakat semua jemaah bahwa yang namanya iman itu harus terucap dan harus diamalkan. Makanya bohong ya kalau ada orang mengatakan saya beriman tapi nggak diamalkan. Contoh nih, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar orang mengatakan begini, oh saya nggak pakai kerudung nggak apa-apa, yang penting kan beriman. Lu nggak bisa jemaah. Iman itu membuktikan kalau dia berkerudung atau menutup auratnya, ya. Makanya kalau ada orang mengatakan, oh saya nggak perlu sholat nggak apa-apalah, yang penting kan aku nggak pernah gibah, nggak pernah nyakitin orang, ya nggak bisa, ya. Iman itu menuntut kita untuk sholat yang wajib khususnya, ya kan, untuk kemudian beramal soleh, karena itu konsekuensi iman. Nah kalau cuma di lisan saja Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita bicara lisan mengatakan kemudian mereka orang-orang itu saya beriman, saya beriman, orang munafik kemana waktu itu jemaah? Ya kan? Makanya kata
Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika beliau mengatakan laukana al-amalu yanfa bila ikhlas. Kalau seandainya amal itu bisa manfaat ya tanpa ada keikhlasan, maksudnya cuma sekedar ngomong saja nggak ada iman di dalam hatinya, maka Allah nggak akan mencela orang munafik, Bapak Ibu. Allah nggak akan mengatakan dalam Al-Quran innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Nggak mungkin tuh bahwa orang-orang munafik itu berada di intipnya neraka jahanam. Karena seandainya kemudian bicara iman itu seperti mereka orang-orang siapa? Munafik, enggak. Ya. Ya makanya kita itu harus benar-benar hati-hati. Ya, kita ini kan sering mengatakan amantu billah ya. Bahkan dalam kaidahnya Imam Syafi'i apa jemaah? Suatu ketika beliau memberikan sebuah wasiat pada murid-muridnya terkait dengan bagaimana iman kepada Allah yang baik. Beliau mengatakan amantu billah wa ala muradillah. Ya. Saya beriman kepada Allah dan saya beriman dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Ini penting Bapak Ibu. Nah, kita ini kadang-kadang beriman, tapi nanti ketika di lapangan, wah sebentar dulu, Pak Yai saya bilang apa nih gitu. Nah, Ustaz saya bilang apa ini? Jadi ala muradillah itu penting. Konsekuensi iman, saya beriman kepada Allah, kemudian apa yang dimaksudkan, apa yang diinginkan oleh siapa? Pemilik syariat. Saya pernah bikin contoh sederhananya gini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ada yang tukang bangunan mandor nggak? Putih, Pak Mandor, Pak Mandor? Oh nggak ada. Pak RT. Oh nggak ada. Pak RW? Oh RT aja nggak ada, ini Pak RW ya. Anggaplah tukang mandor Bapak Ibu. Tukang mandor kalau menginstruksikan bangunan, Pak, tolong semennya sekian. Itu kan ada takarannya tuh Bapak Ibu ya. Saya bukan orang bangunan, tapi orang itu kan pasti kalau bangun 3 lantai kan beda dengan 4 lantai kan gitu ya. Pak, ini tolong diadon, pasir sekian, semen sekian, air sekian, apa tuh kerikil kecil namanya? Koral Pak ya. Nah itu sekian, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Itu takaran yang pas untuk misalnya satu bangunan atau satu lantai. Kok ternyata dia kurangi jamaah sekalian, apa yang terjadi? Ya masalah. Masalahnya apa? Mungkin bangunannya nggak lama, mungkin bisa jadi rusak dalam waktu dekat, ya. Kenapa? Pemilik konsep yang sama mandor tadi mengatakan ini, tapi dia ingkari. Nah, ketika Allah yang memerintahkan dalam kita beramal soleh, maka hendaknya kita sesuaikan dengan apa yang Allah kehendaki, jemaah. Inilah kenapa penting sekali amal itu bukan kemudian ikut-ikutan, ittiba'u alal hawa, bukan. Ya banyak di antara orang-orang awam kita, bahkan mungkin barangkali di antara sebagian muslim, terkadang ketika dia beramal, ya standarnya adalah standar gurunya. Guru itu nggak pakai standar jemaah. Guru tidak bisa menjadi standar amal soleh kita. Nah contoh boleh lah ya. Nah kalau seandainya kemudian guru, ustadz, kiai sebagai standar, loh Imam Syafi'i standarnya tinggi jemaah. Imam Ahmad standarnya lebih tinggi lagi. Imam Malik wah lebih tinggi lagi. Kalau seandainya orang itu boleh ngikuti standar dan fanatik, kalau bahasa dalam kajian yang lain itu fanatik dengan seseorang, maka 4 madhab itu jauh lebih difanatiki dalam beramal karena mereka orang baik. Tapi kan nggak ada mereka mengisyaratkan gitu, wahai murid-muridku, nanti kalau sampean beramal wajib ikut madhabku. Oh nggak ada jemaah. Ya, pemilik madhab kita tahu ya dalam Islam dunia ini bahkan cuma 4. Ya, walaupun memang kita bicara madhab ada ya banyak madhab, tetapi tidak lepas dari 4 madhab. Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Cuma 4 ini aja. Ya. Mereka nggak pernah kemudian mengatakan, wahai jamaah saya, yang Ahmad ikuti Ahmad, yang Hanafi ikuti Hanafi, yang Malik ikuti Malik, semua enggak. Ya, karena bicara masalah amal ala muradillah, termasuk diantara yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu amal cuma. Ya, memang kalau bicara amal variannya banyak ya. Tadi saya sebutkan bisa sholat, sedekah, bantu orang, termasuk senyum juga amal gitu ya. Tapi yang jelas, bagaimana kemudian Allah Taala tidak akan menyia-nyiakan amal soleh kita sekecil apapun. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Imam Al-Baghawi ya, rahimahullah ta'ala,
Beliau juga menyebutkan ketika bicara masalah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita, ya. Beliau menyebutkan bahwa orang-orang terdahulu di kalangan mereka orang-orang yang sudah dipuji oleh Allah. Siapa jemaah orang-orang yang dipuji Allah Subhanahu wa taala? Orang yang hidup di turunnya wahyu, atau orang-orang yang sebelum wahyu turun yang mereka orang-orang soleh. Ada nggak setelah wahyu turun jamaah aman dipuji Allah Subhanahu wa taala? Ada? Tidak ada. Jadi wahyu turun, disitulah ada pujian untuk orang-orang yang beramal, dan sebelumnya orang-orang soleh yang beramal. Kalaupun ada setelah Al-Quran turun, maka mereka itu dipuji karena mengikuti orang-orang terdahulu beramal. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sakit nggih? Sepertinya kok ampun ke awang-awang ini ya. Ini berat banget tuh Ustaz. Enggak, ini ringan Bapak Ibu, ini bukan matematika ya. Jadi bicara amal soleh, kalau kita bicara mundur di zaman turunnya wahyu, maka disitulah banyak orang-orang yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalnya kita bicara masalah tadi surah Al-Fatihah saja. Siratal ladzina an'amta alaihim misalnya. Setelah kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Ini ayat gak berhenti sampai sini Bapak Ibu. Ayat ini disarah oleh Allah, dijelaskan oleh Allah di lanjutannya, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi setelah kita minta kepada Allah dalam setiap sholat kita, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Itu Bapak Ibu maksudnya minta jalan yang lurus gimana? Di ayat itu ada jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa mereka jemaah? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Berarti artinya ketika orang itu kemudian melihat bagaimana orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, bentuk iman, penjagaan, pengawasan, ma'unah, pertolongan, macam-macam ya, banyak. Nah kita disuruh tuh Bapak Ibu meneladani mereka ya, makanya ada perkataan syairnya para ulama, ad-da'bu anis-sholihin ya. Jadi kita itu disuruh untuk adab. Adab itu kayak diambil dari kalimat adab ya, ikutilah, takdiblah orang-orang dahulu walaupun kita nggak sesoleh mereka. Waman yasir ala siratihim, siapa yang berjalan di atas jalannya orang-orang dulu yang soleh, Bapak Ibu akan salimah, bisa dipastikan akan apa? Keselamat sudah ya. Jadi kalau ada jalan yang lurus ya, kita ikuti, udah bismillah. Makanya Nabi kita SAW pernah bersabda ya dalam Sahih Muslim ketika menjelaskan daraballahu masalan siratan mustaqimah. Ada sebuah analog dari Allah, ada sebuah perumpamaan dari Allah, ada sebuah sampel contoh dari Allah. Allah menggambarkan jalan yang lurus ya. Jadi ada jalan lurus ke depan jemaah. Kemudian kata Nabi, ikuti ya. Jangan belok kanan, jangan belok apa? Kiri. Karena yang belok kanan kiri itu cenderung lebih menyesatkan. Tapi faktanya kadang-kadang kita itu iseng ya Bapak Ibu. Kalau jangan masuk, kira-kira Bapak Ibu masuk apa tidak? Ya, Indonesia tuh kayak gitu. Oh, udah ada tulisannya di toilet itu sudah ada tulisannya, jangan masuk, dimasuki Bapak Ibu. Kalau saya keluar negeri itu ada tulisannya mamnu gitu ya. Itu artinya ada gambar juga ya, gambar centang lah gitu. Nggak boleh dimasukin sama mereka. Kenapa? Penasaran jemaah. Orang Indonesia itu suka penasaran. Sekarang di HP kita ini Bapak Ibu kalau buka HP, terus kan kadang-kadang di iklan tuh ya, ada apa tuh gambar iklan, iklan apalah gitu. Diklik atau enggak Bapak Ibu? Iseng diklik kan? Akhirnya ketika diklik nanti larinya kemana-mana itu. Ya, mama itu suka itu ngeklik nanti belanja apa, tiba-tiba datanglah belanjanya gitu, karena iklannya di situ. Jadi kita itu lebih cenderung untuk kemudian ingin tahu Bapak Ibu ya, iseng namanya ya. Nah bicara masalah kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, itu kita minta kepada Allah ya. Nah kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, ini berarti kan ada konsekuensi. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sekarang sudah diberi misalnya ya, dan kita ini Masya Allah ya, saya yakin kita semua Bapak Ibu yang beriman
yang sekarang juga ikut tadi sholat subuh jamaah kemudian taklim, itu Allah kasih iman loh Bapak Ibu. Ya, jangan dianggap kita ini wah kok masih, ya mungkin kalau evaluasi kita orang yang masih lemah ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau kita bicara dibanding yang hari ini saudara kita yang mungkin tidurnya masih bablas, subuhnya wallahu a'lam, nggak ada kajian, nggak ikut pengajian, ya mungkin lebih baik daripada ya mereka, kita yang di sini kan gitu. Ya kita mungkin 2-3 step ke depan lah dibandingkan orang yang hari ini tidur di rumah, nggak subuh jamaah, nggak ikut taklim. Iman kita lebih apa? Lebih jauh daripada mereka. Ya. Nah, tapi kita kembali ke perkataan Al-Imam Al-Baghawi ya, rahimahullah taala. Jadi beliau menyebutkan bahwa orang-orang terdahulu mereka ini beramal bukan cuma fil lisan, ya, amal mereka bukan cuma di ucapan semata Bapak Ibu. Tetapi iman-iman mereka adalah ada pada perbuatan-perbuatan mereka. Ya, makanya para sahabat itu masya Allah ya. Kenapa kita contohkan para sahabat? Ya, memang contoh yang terbaik ya mereka para sahabat ya. Nah, contoh masalah dari sekian banyak contoh ya, dari sekian banyak kasus larangan minum khamr misalnya. Khamr itu kan diberikan rambu-rambu oleh Allah. Tahapan-tahapannya nggak langsung haram Bapak Ibu. Tapi tahapannya pertama, khamr itu lebih baik ditinggalkan. Ada manfaatnya. Karena sudah dilihat bahwa peradaban waktu itu sudah kuat, barulah Allah turunkan al-khamru rijsun. Khamr itu adalah najis, artinya haram. Seketika itu tidak ada satupun para sahabat jemaah sekalian yang masih menyimpan khamr mereka. Padahal mereka adalah memproduksi khamr. Mereka peneguk khamr. Kalau ada istilah pecandu khamr, ya mereka orang-orangnya di zaman jahiliyah. Ketika khamr haram, maka mereka tinggalkan semua, mereka banting kendi-kendi mereka hilangkan semua, mereka buang semua khamr yang Allah haramkan. Itu bagi kita berat jemaah. Nggak gampang kita itu kemudian ini nggak boleh, Allah jelas berfirman gitu. Nabi kita bersabda, wah kita masih negosiasi, kita masih cari-cari alasan, kita masih kalau bisa debat ya kita debat, kalau masih bisa dibicarakan baik-baik ya dibicarakan baik-baik, itu kita jemaah. Ya, makanya para sahabat Nabi alaihi wassalam mereka adalah orang-orang yang mengamalkan dalam iman mereka di lisan dan perbuatan. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji ya orang-orang yang beriman. Ya. Dengan pujian apa? Allah memuji orang-orang yang beriman, fa ammal ladina amanu faya'malus shalihat fahum fi raudati yukhbarun. Allah puji jemaah. Jadi orang-orang yang beriman kemudian dia ikuti dengan amal soleh. Jadi apa ya? Kuncinya itu iman plus amal soleh. Maka mereka akan berada fi raudati yukhbirun. Kabarkan kepada mereka, mereka mendapatkan surga yang menyenangkan jemaah. Jadi Bapak Ibu ini kalau lagi beramal soleh, seakan-akan Allah itu mengkabarkan kepada kita, tuh kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa surga telah menanti dengan kenikmatannya. Ya, bahkan seperti taklim kayak gini Bapak Ibu ya, Nabi kita pernah bersabda dalam Sunan Abu Dawud dan yang lainnya, ketika ada orang taklim kemudian malaikat ada di kanan kiri kita, kemudian Allah Ta'ala diskusi dengan malaikat, wahai malaikatku, is'al, tanya kepada hamba-hambaku yang ngaji, yang taklim, ya. Apa yang dia minta? Nah, saya tanya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu minta di pengajian? Apa jawabannya Pak Bu? Jadi ketika Allah tanya pada malaikatnya, tanyakan pada hambaku yang ngaji, yang taklim, amal soleh, apa yang dia minta? Bapak Ibu kalau amal soleh apa yang diminta? Apa PR jawabannya? Apa Bapak Ibu yang diminta apa? Surga jemaah, betul? Atau ada yang lain permintaannya? Oh saya mau biar sukses ya. Maka malaikat itu menjawab sebagaimana kemudian yang ditanya itu adalah minta surga, dan kita minta surga jemaah. Maka kemudian malaikat mengatakan, ya, yas'alunal jannah. Ya Allah, hambamu minta surga. Allah tanya lagi pada malaikatnya, hal tarauha? Apakah hamba-hambaku itu melihat surga ketika beramal soleh kayak gini? Malaikat menjawab, la tarauha, mereka tidak melihat ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
bagaimana kalau seandainya hamba-hambaku yang beramal melihat surga? Apa kata malaikat jamaah sekalian? Hum asadul ibadah. Demi Allah, dia akan jauh lebih lama untuk ibadah di situ. Ini sederhananya gini Bapak Ibu, sederhananya gini. Ini di belakang saya nih, bisa ada layar ya. Ini kalau ada ukuran 5x3 aja di belakang saya. Terus Allah nampakkan surga, kira-kira Bapak Ibu gimana? Mau pulang atau tetap di sini? Kira-kira kalau Allah nampakkan, ini ilustrasi aja biar mudah ditangkap Bapak Ibu. Karena kasus hadisnya itu diskusinya gitu. Di belakang kita atau di depan kita ini nampak kurang lebih ukuran 5x3, manjang gitu. Tiba-tiba dalamnya surga. Pertanyaannya Bapak Ibu, mau meninggalkan tempat ini atau tetap di sini? Wah, tinggal aja Ustaz, mau kerja. Jawabannya malaikat apa? Hum asadul ibadah. Orang itu akan jauh lebih ibadah dan duduk lama sampai dia masuk ke surga. Kalau nggak ditutup, maka orang itu akan duduk sampai kiamat jemaah. Itu baru apa? Baru lihat betapa dahsyat dan nikmatnya orang ketika melihat surga. Makanya bebannya orang yang masuk neraka, seorang muslim yang sudah dibersihkan dosanya, fazuzziha anin nar, ketika kemudian diangkat dari neraka, fayadkhulul jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, kata Allah, maka dia beruntung. Artinya apa? Setelah dia dimasukkan ke neraka, kemudian diangkat oleh Allah dan dimasukkan ke surga, semua hilang. Ya. Karena betapa nikmatnya apa? Surga. Nah, Allah menanyakan kepada malaikatnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu beramal soleh, termasuk ketika majelis ilmu, diskusi terjadi itu ketika orang sedang beramal soleh. Sekarang kemudian malaikat ditanya lagi, wahai malaikatku, apa yang ditakutkan oleh hamba-hambaku? Apa Bapak Ibu? Ya masuk neraka. Maka jawaban malaikat, ya, hamba-hambamu takut masuk neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hal tarauha, apakah hamba-hambaku itu melihat neraka? Malaikat mengatakan la yarau, mereka tidak melihat ya Allah. Kalau mereka melihat, ya, ini kata malaikat, hum asadul khauf, maka akan rasa takutnya di tempat dia duduk jauh lebih besar, dan dia akan khawatir yang menyemaskan dirinya, yang membuat dia apa? Ketakutan. Jadi seandainya dinampakkan juga di depan kita bagaimana isi neraka, oh, masya Allah, na'udzubillah, yang ngeri. Nah, ini menunjukkan kalau bagaimana amal soleh itu, ya, dengan bentuk lisan dan amal. Maka oleh karena itu di zaman yang penuh dengan fitnah ini Bapak Ibu, ya, zaman teknologi itu kan di lisan, ya, zaman pergaulan kan di amal, yang komunitas, circle, apalagi tuh yang kalau ibu-ibu namanya bestie-bestinya dan teman-temannya, ini bapak ya dengan brother bro-nya itu, yang kalau kemudian ketemu circle-nya, ketemu komunitasnya, oh itu kadang-kadang kalau bicara itu bablas Bapak Ibu, ya. Belum lagi nanti di medianya yang sekarang semrawut seperti itu, ya, yang kadang-kadang kita itu sekarang mencerna berita, ini berita benar apa tidak, ini berita benar atau salah, itu kadang-kadang kita udah nggak bisa sehat Bapak Ibu. Nah, maka tunjukkan iman kita adalah iman yang baik, sehingga kita mendapatkan kebaikan dari iman kita jemaah. Jadi iman itu akan terbukti dengan amal soleh, amal perbuatan kita. Bukan cuma sekedar mengatakan amantu billah wa amantu bi rasulillah. Bukan cuma sekedar mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, bukan. Tetapi bukti daripada itu adalah iman yang diikuti dengan ucapan dan perbuatan. Dari jam sekalian rahimakumullah, ini waktu masih ada? Cukup ya? Demikian barangkali semoga ada manfaatnya, dan semoga iman kita semakin lebih baik lagi dan bisa kita buktikan dengan amal dan perbuatan dan lisan kita. Aqul qouli hadza wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.